Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, Alhamdulillah ketemu bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya juga sudah kedatangan tamu, seorang ibu yang sangat menginspirasikan kita bagaimana perjuangan Ibu Tri Yuniati dalam membesarkan anak-anaknya. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Tri Yuniati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, boleh ya, saya ingin banyak mendengar cerita Ibu Tri Yuniati gitu loh. Bagaimana Ibu bisa survive sampai sekarang ini dan benar-benar bisa menyekolahkan anak, bahkan sampai yang ada yang lulus D3 ya. Kalau boleh tahu gitu, dulu itu Ibu pernah bekerja ya, kalau nggak salah ya. Ya. Boleh ceritain Bu? Dulu saya dapat suami orang kerja BUMN, dapat anak 4. Tapi memang Allah kan tidak kasih umur jodoh panjang. Kami berpisah dengan 4 anak. Pertama saya kerja dulu sebagai guru. Guru apa Bu? Guru TK. Guru TK. Guru TK kalau pagi, kalau sore itu saya di SMP Muhammadiyah, tapi waktu itu di Cilacap. Nah, setelah kejadian ya pisah gitu ya, karena nggak ada jodoh, saya kembali lagi ke Jakarta karena memang asalnya dari Jakarta kami. Di Jakarta tahun 90 saya di Jakarta lagi. Waktu itu masih di ini olahraga ya, kegiatan olahraga itu. Jadi dengan olahraga itu saya disewa ke sana ke sini. Itu saya dapat uang, saya kumpulkan untuk kontrak rumah, untuk hidup. Terus setelah itu mencari kehidupan lah buat yang jauh lebih baik. Saya ke Tangerang, lari ke Tangerang. Saya juga belum tahu itu Tangerang bagaimana, belum tahu. Kebetulan ada mungkin memang Tuhan nunjukin dia untuk nolong saya dikasih kerjaan di pabrik. Cuman karena saya dari guru kan, suaranya harus lembut, harus ini masuk pabrik dengan suara yang sudah beda budaya ya. Saya kaget, saya cuman umur 2 bulan saya keluar lagi, saya nyari lagi, saya pikir di pabrik lain itu akan lain gitu suara. Ternyata sama. Terus akhirnya saya kerja sampai 9 bulan di pabrik yang baru, dikasih kedudukan pertama saya jadi satpam. 3 bulan kemudian saya diangkat jadi asisten supervisor di land. 9 bulan saya kerja di situ, dipindahkan sama personalianya. Saya ditawarkan untuk yang lebih baik lagi. Saya lari ke Balaraja. Ke Balaraja itu saya di sana sampai terakhir kontrak itu saya dapat asisten manajer produksi. Gitu ya. Jadi ya sudah baiklah. Jadi buat anak-anak itu minta apa itu saya bisa kasih lah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Setelah selesai kontrak saya kembali lagi kan ke Jakarta. Nah, karena saya kan nggak mau bertopang dagu ngelamun gitu, saya nggak mau. Kontraknya itu berapa lama terakhir Ibu menjabat menjadi asisten manajer produksi? 6 tahun. Oh 6 tahun. 6 tahun ya, itu 6 tahun saya di Balaraja sana. Habis kontrak saya kembali lagi ke Jakarta. Iya. Cuman saya kan nggak mau bertopang dagu, apa aja saya kerjakan. Nah, terus dapat yang suami sekarang ini kebetulan orang jalanan. Dulu itu saya jujur aja hidup itu enak, apa juga weekend jalan gitu ya. Tapi kan istilahnya saya enaknya udah, mungkin sekarang Allah lagi kasih jalan saya begini ya. Saya dapat orang jalan, saya nggak berani pulang ke orang kakak, orang tua udah kakak. meninggal. Karena orang tua kakak saya satu di Pondok Indah, satu di Bogor kan. Saya nggak berani pulang tuh ke kakak.
takut karena kami dapat orang jalanan kan, bukan orang pendidikan gitu. Dia cuman tukang foto di pinggir jalan. Tapi saya berpikir lagi mungkin ini jodoh saya gitu ya. Udah 2 tahun kemudian saya kasih surat ke kakak mau nerima lah ya. Udah sampai sekarang alhamdulillah saya hidup rukun sama suami. Tapi karena terus jualan nasi dulu saya 5 tahun jualan nasi, pokoknya berjuang. Saya pikir buat apa saya bertopang dagu gitu kan ya. Saya pengen nyenengin anak-anak akhirnya udah pada nikah, udah punya cucu, saya cucu 8. Saya pengen nyenengin cucu, pengen nyenengin ya, mungkin waktu itu saya ada hilaf sama anak-anak, jadi saya tuh kepingin bahagiakan mereka, jadi saya nggak mau minta ke anak-anak gitu. Sampai sekarang saya parkir di jalanan, alhamdulillah saya bersyukur lah sama Allah dikasih panjang umur, dikasih sehat gitu. Sampai sekarang Ibu Yuni menjalankan profesi sebagai tukang parkir di Majestic gitu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan Ibu Yuni gitu ya. Artinya di sini kita bisa melihat gitu, kehidupan itu pasti berputar ya Bu ya. Jadi bagaimana kita manusia itu belajar untuk bisa menerima dalam keadaan seperti apapun gitu ya. Yang namanya ujian, cobaan, kita tidak akan ada yang pernah tahu gitu itu kapan datangnya, di saat kita seperti apa. Tapi kita harus yakin Allah itu tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuannya kita. Lalu perjalanan Ibu sudah di masa-masa, sudah pernah merasakan di masa-masa yang semua serba ada gitu ya. Lalu sekarang Ibu menjalani profesi sebagai tukang parkir. Artinya itu sebuah anugerah juga yang harus Ibu terima. Bagaimana Ibu ketika lebih ke perasaan Ibu ya, ketika memang yang kita yang biasanya bisa dibilang hidup enak, sekarang ini harus benar-benar berjuang lagi dari awal gitu. Ceritain. Itu saya semuanya kan udah diatur. Saya cuman Allah tuh udah mengatur hidup saya. Jadi saya pokoknya mau dikasih senang, mau dikasih susah, mau gimana itu saya cuman serahkan sama Allah. Waktu saya dikasih kehidupan yang begitu mewah lah ya, saya sama suami, saya bersyukur. Sekarang pun juga saya dikasih kehidupan ini, saya tetap bersyukur. Pokoknya tetap saya juga ngajarin anak-anak apapun yang kita jalani kita bersyukur aja gitu, belajar banyak bersyukur. Jadi jangan aku dulu enak, sekarang aku nggak enak, terus akhirnya kita terhanyut dengan hayalan-hayalan, janganlah gitu. Ibu Yuni, kita akan ngobrol lagi tentang pengalaman-pengalaman Ibu di masa lalu, bahkan juga kita juga pengen ngelihat gitu ya bagaimana Ibu survive untuk bisa menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi setelah yang satu ini ya, pemirsa Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah, dan juga masih bersama dengan Ibu Tri Yuniati. Ibu, boleh ceritain nggak sedikit kepada kami gitu ya, pengalaman apa yang benar-benar ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu? Ya, dulu kan saya itu dibilang dari kecil hidup saya itu selalu dimanja, pokoknya manjain lah sama orang tua. Sampai nikah pun istilahnya hidup enak lah ya. Tapi setelah memang Tuhan kasih jalan begini ya, Allah kasih jalan saya begini, saya harus terima gitu, saya terima.
pengalaman saya udah terlalu pahit, sampai uang 1.000 pun saya nggak punya juga udah saya jalanin. Tapi alhamdulillah saya masih dikasih sehat, masih dikasih umur panjang. Jadi kita tuh hidup tuh harus berusaha. Gimana caranya kita ini menggunakan diberi Allah itu kehidupan, jangan kita bertopang dagu untuk apa gitu loh. Apa sih arti anak-anak untuk ibu? Aduh, itu anugerah yang tidak ternilai, tidak ternilai. Sampai apapun untuk anak saya, cucu, terutama sekarang ini cucu saya itu 8. Jadi kalau ada cucu yang istilahnya ngabarin, oma, kan manggil saya oma ya, oma aku begini kayaknya saya sedih gimana gitu ya. Kalau saya bertopang dagu kan saya nggak bisa. Pokoknya sekarang kan kita jalan harus ongkos segala macam, tapi saya pengen berjuang. Pokoknya gimana caranya saya itu bisa menangkan cucu saya. Artinya ibu berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dari apa yang ibu pernah dapatkan di masa kecil, ibu juga pengen memberikan kebahagiaan itu terhadap anak dan juga cucu gitu. Artinya memang kebahagiaan itu tidak ada yang bisa beli ya Bu. Iya. Kalau ingat cucu, ingat sedih saya. Tapi kalau ibu sendiri gitu ya, setelah sekian banyak kita bisa bilang ini coba mungkin yang membawa nikmat gitu ya, coba yang membawa kebahagiaan gitu ya. Posisi pun juga pernah ibu dapatkan. Ya kan? Sampai harusnya ibu kehilangan posisi-posisi jabatan tertentu gitu ya. Tapi ibu pun juga dalam kondisi sekarang sudah merasakan suatu kebahagiaan, tidak bisa dibeli dengan apapun gitu ya. Kalau arti keluarga sendiri untuk ibu seperti apa? Keluarga itu segalanya lah ya untuk saya. Sekarang kebetulan suami kan lagi sakit ya, di rumah sakit. Walaupun dia katanya enggak apa-apa, tapi saya ini enggak bisa. Iya. Sakit apa Bu sekarang? Kemarin divonis jantung sama dokter. Katanya mau pasang ring, tapi nggak jadi lah ya, alhamdulillah. Jadi katanya tersumbatnya masih di bawah 50% gitu kan. Alhamdulillah itu saya bersyukur. Terus saya juga bersyukur banget, saya berterima kasih banget sama Pemprov DKI karena saya punya KJS, jadi semua gratis. Ya. Ibu sudah merasakan manfaat itu. Ya, saya terima kasih sekali itu. Nggak ternilai. Kalau umpamanya nggak ada itu, aduh nggak tahu suami saya itu gimana. Itu ditangani ini dengan begitu baiknya di rumah sakit Fatmawati. Nggak dibeda-bedakan antara orang yang punya. Karena kakak saya kalau sakit kan di Pondok Indah ya. Saya lihat ke sana rumah sakitnya begini, uang harus banyak gini. Saya takut itu. Alhamdulillah sekarang di rumah sakit Fatmawati begitu hebatnya, susternya, dokternya ramah-ramah, suami saya dirawat dengan segitu baiknya gitu loh. Saya nggak bisa ini dari sama. Saya terima kasih sekali sama Ibu. Tuh. Kembali lagi tadi Ibu sempat bilang kepada kami gitu, Ibu memiliki seorang suami jalanan. Sebenarnya apa sih profesi suami Ibu? Sekarang jadi tukang parkir. Sama tukang parkir. Dulu itu suami itu punya gerobak yang untuk outdoor foto, ya. Terus karena tempatnya itu digusur, jadi ya udahlah Pak, saya bilang apa aja lah yang dia jadi parkir gitu. Tapi mungkin terlalu capek tapi suami saya juga perokok kan, ya itulah jadinya. Ibu dua-duanya memang di Mayastik. Iya. Dua-duanya bekerja menjadi tukang parkir. Iya. Kalau bicara penghasilan sebulan cukup nggak? Iya, kalau dibilang cukup ya enggak, tapi kan manusia itu kan nggak ada cukupnya, ya. Nggak ada cukupnya. Untuk saya yang penting saya bisa makan, nggak utang gitu loh kan. Kalau makan utang itu nggak enak. Saya nggak nyusahin kakak, nggak nyusahin saudara. Itu untuk saya pokoknya ya cukup dah. Gitu.
gitu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Semua Saya bersyukur aja, bersyukur karena masih punya dikasih penghasilan dari situ gitu. Sekarang sudah berapa lama Ibu menjalin menjadi 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau untuk suami sudah berapa lama? Suami 5 tahun. 5 tahun. Ya. Proses Ibu menjadi tukang parkir, kita bisa bilang Mayastik menjadi salah satu tempat area umum. Ya. Apakah dulu Ibu sempat ditolak, tidak boleh sama yang lebih senior atau Oh bagaimana? enggak. Kebetulan teman-teman di situ tuh pada care ya, baik-baik. Waktu itu saya pertamanya itu suruh belajar dulu. Oh, ada proses belajarnya? Iya, karena parkir itu kan tidak sembarangan ngeluarin dan itu gitu karena Paling takut. tidak kita harus tahu Iya, dasarnya iya. membawa mobil ya, Iya, menyetir terus mobil. kata dia, kamu belajar dulu, motor aja dulu, kamu jagain di sini gitu. Kalau ini nganggur kamu jagain gitu. Jadi saya belajar dari situ, terus sama ngelihat oh caranya begini, jadi saya langsung turun, ya udah bisa, terus saya Langsung bisa. Terus kan harus ada surat tugas kan, itu dari waktu itu per parkiran ya, sekarang kan dipegang di Dipsub ya, jadi harus ada surat tugas. Jadi kita minta surat tugas dulu dari dia, baru kita bisa baru boleh terjun. Ya. terjun. Ada pengalaman yang lucu nggak Bu? Mungkin salah menyebut harusnya ke kanan, ke kiri dan akhirnya menabrak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, ya. Ya, enggak. Untuk maksudnya untuk proses yang tadi Ibu harus belajar gitu ya sampai dapat surat tugas gitu. Artinya Ibu benar-benar bisa mempraktekannya dengan baik. Ibu Yuni, kita akan ngobrol lagi ya nanti dengan hal-hal yang menarik dari kehidupan Ibu. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Ibu Tri Yuniati. Ibu tadi sudah menceritakan ya, di mana tadi posisi sudah Ibu pernah dapatkan gitu ya. Terus pada akhirnya sekarang Ibu benar menjalankan pekerjaan sebagai tukang parkir yang justru bisa bertemu jodoh Ibu gitu ya di sini gitu. Nah, untuk Ibu sendiri gitu ya, ketika Ibu memutuskan untuk menjadi tukang parkir gitu ya. Artinya kan ada rasa di mana mungkin gitu loh, mungkin yang keluarga sendiri apakah tahu Ibu berprofesi seperti itu? Ya tadinya sih nggak tahu ya untuk keluarga itu, tapi kan kita nggak bisa menutupi ya. Lama-lama mungkin dari keluarga kakak lah ya, malu lah ini, tapi dengan teman-teman saya ngobrol, sharing lah sama teman selalu support gitu, daripada kamu termenung apa itu kan juga pekerjaan halal, udah kamu kerjain aja. Jadi memang tadinya keluarga juga nggak mengizinkan gitu. Itu kan pekerjaan orang laki gitu. Anak-anak juga itu, mama itu kan parkir anak laki yang pegang, nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Daripada mama kan umpamanya kerja di mana-mana juga udah nggak diterima karena usia kan gitu, jadi nggak apa-apa lah. Akhirnya semua lama-lama karena saya nggak menyusahkan, mungkin ya menyusahkan Bisa keluarga, bisa menerima sekarang juga gitu. Alhamdulillah. Hikmah terbesar apa yang Ibu bisa ambil dari semua perjalanan hidup Ibu? Ya semua hikmah itu kehidupan itu kan kita nggak tahu ya, silih berganti ya Bu? Ya kita nggak tahu besok mau gimana, apa yang terjadi kita nggak tahu. Makanya saya nggak putus-putus bersyukur aja
bersyukur dan bersyukur sama Allah masih dikasih rezeki, masih ini segala macam deh. Udah pokoknya nggak bisa deh, banyak pokoknya pengalaman hidup yang bagaimana juga udah dirasain. Hal-hal apa yang ibu tanamkan kepada anak-anak? Yang terpenting dalam yang hidup. terpenting dalam hidup ini, kita itu pokoknya hidup itu pertama kita jujur, kedua itu kita harus bersyukur, bertakwa, pokoknya jangan intinya kita tuh bersyukur sama Allah. Dan jangan lupa juga kalau kita mempunyai hasil lebih, kita bagikan ke anak yatim. Gitu aja saya ke anak-anak. Pokoknya jangan lupa kalau kamu punya rezeki, kamu sebagian itu ada milik orang lain. Gitu. Jadi itu nilai-nilai juga yang ibu tanamkan kepada anak-anak. Sekarang anak-anak sudah usia berapa aja, Bu? Yang pertama itu udah 30 tahun. Sudah bekerja? Sudah Bekerja ya? Udah bekerja, udah keluarga, udah punya anak. Gitu. Yang Tapi kedua? saya tidak mau menerima, bukan tidak mau sih, mungkin saya ini belum mau lah menerima pemberian mereka karena dia kan punya keluarga, kita nggak tahu ya, nggak tahu kebutuhan mereka gitu. Yang kedua? Yang kedua juga sudah kerja, Sudah bekerja. sudah punya istri, punya anak satu. Ya. Yang ketiga sekarang nggak kerja karena suaminya yang nggak boleh kerja. Ini dia punya anak 4, mungkin sekarang lagi hamil lagi. Gitu. Makanya tadi ibu bilang ibu sudah memiliki cucu 8 ya? Ya, Dari 3 anak. Yang nomor 4 itu punya anak 2. Gitu. Jadi yang ketiga itu anak 4 dan mau sekarang 5. Iya. Nah, banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari Ibu Yuni. Artinya, tadi kutipan kecil dari Ibu adalah seberapapun rezeki yang kita dapat, itu adalah milik ada milik orang lain di situ. Milik orang lain. Artinya kita tidak pernah bisa melihat tolak ukur seberapa besar gitu apa yang kita dapat. Karena apa yang kita dapat memang kita harus berikan lagi kepada orang yang lebih membutuhkan gitu. Padahal kalau secara kasat mata mungkin kita bisa bilang seorang tukang parkir mungkin penghasilannya tidak besar seperti orang yang bekerja di kantoran ya, Bu. Apa yang membuat ibu gitu ya benar-benar bisa menanamkan kepada anak-anak untuk bisa hidup berbagi? Begini ya, saya selalu menanamkan jangan kita lihat ke atas, kita lihat ke bawah aja. Kita lihat ke bawah itu kan kita nih harus bersyukur, oh kita kok begini. Itu ternyata masih banyak orang yang tidak mampu. Nah itu kita harus berilah ke mereka gitu. Jadi walaupun seberapa juga kita dapat 5 rupiah, kita harus berbagi deh sama orang. Rezeki itu soalnya jujur aja, saya pemain abis ngasih ke orang, nanti kok ada yang ngasih kita lagi gitu loh. Justru lebih besar ya, Bu? Iya, lebih besar. Makanya saya benar juga ya, Allah itu berfirman-Nya kalau kita memang membagi akan dilipat gandakan. Betul itu. Jadi saya menanamkan anak-anak pokoknya rezeki seberapapun kamu harus bagikan orang. Kalau untuk sebagai profesi tukang parkir gitu ya, suka ada yang memberi tips lebih nggak, Bu? Karena lihatnya perempuan jarang sekali ibu yang berusia 60 tahun masih tangguh di tengah jalan gitu dan berhadapan dengan debu, mobil. Alhamdulillah ada. Banyak lah, pokoknya banyak yang berbagi rezeki, apalagi di waktu puasa gitu. Pernah paling bisa mendapatkan apa, Bu? Mungkin bukan uang tapi mungkin barang gitu. Barang suka dikasih baju ya. Kerudung, yang sering kerudung dari yang pada parkir itu. Jadi kalau yang parkir itu kadang-kadang bawa tentengan kue,
ibu ini buat ibu, ini kerudung ya Bu, besok pakai, alhamdulillah. Sampai waktu itu pas puasa itu saya kan nggak datang, itu kerudung itu dititipin. Oh ya? Buat ibu, sampai sekarang saya tanda tanya siapa yang ngasih, saya nggak tahu itu gitu loh. Dititipin ke tukang ngerokok. Bu, ini katanya buat ibu, dari ibu siapa? Nggak tahu, pokoknya ini buat ibu. Alhamdulillah saya jadi nggak tahu itu siapa gitu. Jadi terkadang kita tidak boleh ya Bu, artinya melihat segala sesuatu itu menilai dari jenis profesi ya gitu. Tapi dari jenis profesi tersebut justru menguatkan kita gitu ya, menguatkan kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Apalagi tadi Ibu Yuni bercerita gitu ya, mungkin tidak akan pernah mau bermimpi menjadi tukang parkir gitu ya, tapi di balik itu semua Ibu menemukan jodoh, di balik itu semua Ibu mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih indah gitu, lebih besar kebahagiaan itu gitu. Jadi kalau kami boleh mengambil kesimpulan, artinya manusia memang terus harus hidup bersyukur dan ikhlas dalam berbagi. Ya, Bu. Ibu Yuni, rasanya waktunya tidak cukup kalau pengen ngobrol sama Ibu Yuni. Banyak sekali kisah yang menginspirasikan Ibu Yuni kepada kita juga pemirsa Zakat TV. Mudah-mudahan Ibu Yuni bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik, suami disehatkan, dan anak-anak juga bahagia. Dan untuk Ibu Yuni juga harus yakin Allah terus bersama Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya bersama dengan Ibu Yuni yang berprofesi sebagai tukang parkir. Banyak sekali perjuangan hidup atau cerita Ibu Yuni yang benar-benar menginspirasikan kita, terutama perempuan, di mana di tengah badai, di tengah cobaan yang dia hadapi, tapi dia tetap mempunyai pendirian yang teguh, menjadi orang yang tidak pernah mau bertopang dagu ataupun meminta. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.